Muncul ya, Pak? Muncul sekali, ganteng sekali Mas, Anda Mas. Luar biasa. Oh belum ya Bang kulihat. Oh itu wajah saya itu ternyata. Berarti saya yang ganteng ya. Oke, Siap. narsis dikit nggak apa-apa. Ini LMS-nya, Pak. Oke, terus coba diklik. Oh, kok RL Mas? Iya, saya ngulang, Pak. Oh, Anda kelas berapa? Angka kelas berapa? Angkatan berapa? 19, Pak. Ulang. Ngulangnya diambil di semester 5 ini, Pak. Oh gitu. Oke, oke, oke. Rektornya mana? Sip. Iya. Kok gambarnya putar apa ya Mas? Apa kurang apa sih? Dibesarkan sedikit. Oh, iya, Pak. Plus kontrol apa? Kontrol plus apa ya? Itulah. Udah, Pak. Oke. Nah, atas lagi. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di sini kita kelas ataupun mata kuliahnya itu rekayasa traffic ya, seperti itu. Nah, semoga teman-teman sudah bisa masuk ya. Ini kan kayaknya sih sudah otomatis ya, tanpa perlu enrollan ya, ataupun harus memasukkan kunci ataupun password untuk enrollnya, otomatis sudah dimasukkan. Oke, di sini adalah mata kuliahnya rekayasa traffic. Nah, itu sih informasinya itu untuk apa itu Mas? Tulisannya kurang itu Mas ya. Untuk apa? Mempelajari tentang konsep dasar atau pengantar traffic, aliran traffic, rugi, distribusi, traffic luap, sistem antrian sampai peramalan traffic. Nah, seperti itu. Isinya traffic semua ya. Ya iya, karena kita emang mata kuliahnya rekayasa traffic ya. Tapi yang perlu Anda ketahui, traffic di sini itu traffic apa? Ada yang tahu nggak? Mas Gifar tahu nggak traffic apa yang dimaksud? Mungkin traffic aliran listrik mungkin, Pak. Aduh, aliran listrik. Jadinya RL tadi karena kita bahas RL ngomongnya listrik itu ya. Ya mungkin Oke. data gitu, Pak. Oh ya, bisa masuk. Jadi traffic di sini ya kalau kita ibarat jalan raya, itu kan jalan raya itu ibaratnya kan media transmisinya ya, ataupun media untuk melewatkan sesuatu ya, entah beca, mobil, bis, ya moda transportasi ya, istilahnya gitu ya. Nah jalannya itu kan sebagai media media transmisinya ya. Nah, traffic di sini sama halnya dengan kalau kita ngomongin jalan raya, trafficnya ya terdiri dari berbagai macam moda transportasi itu tadi ya. Tapi di sini karena kita program studinya ada S1 Teknik Telekomunikasi, berarti trafficnya adalah traffic dari telekomunikasi seperti itu. Jadi isinya itu ya tentang tadi yang Mas Gifar bilang, ada juga data, ada juga ya data-data yang dilewatkan seperti itu. Kalau misalnya jalan raya tadi, ibaratnya mobil, becak, dan lain sebagainya, moda transportasi. Kalau yang di traffic telekomunikasi, itu nanti adanya data-data yang terlewatkan. Misal, contohnya, coba Mas browsing itu Mas, circuit suite dan paket suite. Circuit suite dan paket suite. Gambarnya Mas, ataupun di gambar. Nah, di situ ada definisinya enggak? Yang ini, Pak. Nah, gitu ya. Jadi traffic telekomunikasi itu isinya adalah data dari isinya circuit suite dan paket suite itu. Isinya alirannya ya itu ada dua jenis itu. Jenis trafficnya ada dua, circuit suite dan paket suite. Nah, terus circuit suite itu apa saja? Ya Anda telepon, Anda SMS, seperti gituan ya. Paket suite ya itu ya hubungannya dengan koneksi internet ataupun paket. Coba Anda searching Mas, circuit suite, jenis circuit suite apa saja? Googling. Nah, itu ada coba deh. Nah, itu kan ada kan? Jenisnya ya, Pak. Ya, ada nggak di situ? Nggak ada, Pak. Jenis circuit suite ataupun traffic circuit suite.
gitu. Itu beda tuh. Oke. Beda ya, Pak? Itu Jarkom tuh. Ya, suite di sini suite dalam artian kan gini loh. Suite itu secara bahasa itu kan dia untuk kayak saklar ya. Suite kan secara itu kan eh, kayak saklar kan untuk untuk menutup dan membuka seperti itu kan konsep dari suite. Tapi jenis trafficnya itu ada nggak di situ, kelihatan nggak? Atau Anda kalau sudah masuk di LMS itu ada materi, Anda baca di situ materinya tuh. Di pengantar, Pak. Boleh coba dia cek ada nggak di situ. Ada nggak di situ? Kalau nggak salah sih itu masuknya nanti di pertemuan 4 sih. Kayaknya nggak ada ya, Pak. Iya di pertemuan 4. Nah, harusnya. Oke. Coba cari di buku Sofyan Aning tuh Mas di materi itu diklik tadi di materi. Nah, sekarang sekalian kita eh, me, itu link materi klik. Mana, Pak? Itu link materi klik. Nah, itu sudah ada saya sudah disiapkan semua. Sofyan Aning tuh coba ada nggak? Sofyan Aning. Coba di detail Mas view-nya Mas. View-nya di detail jangan di icon. Ini ya. Ya. Scroll ke bawah, ada nggak? Terus. Terus pelan-pelan harusnya ada. Jenis traffic harusnya ada. Terus. Bisa nggak ada sih? Ada nggak? Terus. Kayaknya udah. Itu mas ada yang bagian itu apa? Besarin apa itu? Ini diagram klasifikasi model traffic, Pak. Oh, yang berarti yang halaman yang awal-awal coba yang awal-awal. Harusnya ada. Harusnya ada ya. Di awal buku berarti, Pak. Ya pokoknya ada pembagian paket suite, sirkuit suite gitu loh. Harus ketemu ya. Ini, Pak, ada jaringan sirkuit switch itu PTSN dan mobile phone. Nah, kayak gituan ya. Terus yang paket suite ada nggak? Jaringan data paket, Pak. Ya kayak gituan ya. Itu isinya tentang bawah-bawah ada harusnya. Terus bawah ada nggak? Nah itu loh. Nah itu mas. Nah, klasifikasi traffic berdasarkan tipe jaringan. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Jadi aliran traffic itu isinya itu circuit suite dan paket suite. Ya seperti itu ya. Oke. Terus berarti ke LMS. Kemana kita, Pak? Di atas. Terus, nah, sip. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita nanti rekayasa traffic ya. Pada dasarnya adalah untuk merekayasa traffic dari sistem telekomunikasi, di mana trafficnya itu apa saja. Ya, jenisnya ada 2 tadi, circuit suite dan paket suite. Seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Sama aja ya, ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Ada? Oke. Apakah semudah itu? Atau hanya seperti aja?
Tidak. Kalau mungkin di sini kita tadi kan contohnya adalah jalan raya kan. Jalan raya itu kan nggak semuanya itu berjalan dengan lancar ya. Misal adanya suatu kemacetan ataupun ada suatu pengalihan jalur kayak kemarin PPKM kayak gitu kan. Nah, kita harus ngapain nih? Nah, berarti kan kita harus merekayasa trafiknya atau dalam hal ini adalah trafik dari lalu lintas jalan raya. Nah, bagaimana untuk rekayasa trafik di sistem telekomunikasi kita? Nah, sebagai contoh, kalau Anda pernah mengalami SMS-an, kemudian tidak bisa SMS, kemudian mau telepon tidak bisa telepon. Nah, itu terjadi pada saat momen-momen apa itu? Kehabisan pulsa. Gitu. Kenapa? Jaringannya ada padat gitu. Ya, jaringannya padat ya. Kalau misalnya kehabisan pulsa ataupun itu ya lain ceritanya ya. Ya, betul jaringan padat. Nah, biasanya jaringan padat itu kan identik dengan suatu event kan. Misal Anda lagi di mana, lagi nonton konser gitu kan, lagi nonton konser atau lagi di mana gitu, mau telepon temen, wih saya di sini nih di stand warna kuning. Nah mau telepon nggak bisa, karena apa? Mungkin di saking ramainya konser tersebut ataupun di bazar bazar makanan itu kan banyak orang kan. Nah si BTS yang mengcoverage area tersebut tidak muat, maksudnya kewalahan terlalu padat trafiknya, jadi susah untuk telepon, susah untuk mengirim SMS, intinya seperti itu ya. Ataupun juga kalau misal Anda pada saat liburan tahun baru, liburan apa namanya, hari-hari besar itu kan pasti Anda ingin bertemu, ingin mengucapkan sesuatu kan, walau tangan tak berjabat, apa itu gitu-gituan kan, gitu-gituan. Kirim SMS, pending. Nah, bisa jadi karena kapasitas dari sistem telekomunikasi kita sudah penuh ataupun kita tidak mendapatkan kanal untuk melakukan transmisi itunya SMS-nya seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu berarti kan kita perlu untuk merekayasa kan, entah nanti bisa ditambahkan kapasitasnya, kapasitas sistem kita, entah nanti kita atur mana dulu yang bisa dilayani gitu kan, atau kita atur distribusinya, kita atur trafiknya seperti apa. Nah di situ nanti kita akan lebih detail ataupun lebih bisa melihat bagaimana nanti kita melihat aliran trafiknya, sistem beruginya, distribusinya, traffic luapnya, antriannya tadi mau dilayani yang bagaimana, kemudian peramalan traffic nanti ke depannya seperti apa nantinya ya. Ya pasti trennya pasti akan meningkat kan. Nah, kalau kita ngomongin tentang sistem antrian itu kan ya itu hal-hal yang tidak jauh dari kehidupan kita ya. Misal kita antri di mana? Antri di Catem gitu kan. Nah, biasanya kalau di Catem itu kan berapa itu? Kasirnya ada berapa? Ada satu atau dua? Catem di Purwokerto ya. Kalau kan dua ya, oke dua. Berarti kan dalam satu waktu bisa dua orang ataupun dua pembeli yang dilayani langsung. Ya, itu mungkin akan beda sama kayak antrian di pom bensin. Nozzle-nya banyak gitu kan, bisa langsung dilayani. Nah, di sistem telekomunikasi pun sama. Sistem telekomunikasi itu kita punya berapa kanal ataupun berapa apa ya istilahnya server. Nah, kalau misalnya banyak berarti kan semakin banyak dalam melayani si user seperti itu ya. Nah, nanti juga kita bisa atur sistem antriannya, yang datang pertama duluan kah atau yang datang sama-sama duluan atau gimana, nanti kita bisa lebih detail. Nah, yang peramalan traffic ini ya kita kan nggak tahu nih. Sebagai contoh di sini, kita nggak tahu tiba-tiba ada sistem online semuanya ataupun kita dipaksa untuk beraktivitas secara online. Ya sejak 2019 ya karena pandemi, semuanya berubah sangat drastis sekali. Tatanan dunia global
merubah semuanya dari offline menjadi online semuanya. Ya salah satu contoh nyatanya kan kita ini kan kuliah, ya kita belum bisa melakukan aktivitas tatap muka karena kondisi tertentu. Nah, kita kuliahnya online demi kebaikan bersama kayak gitu kan. Terus dengan adanya kondisi tersebut itu pasti akan berdampak pada suatu penggunaan kan. Nah, penggunaan apa hal dalam hal ini ya? Penggunaan dari bandwidth ataupun koneksi internet karena semuanya adalah serba online. Terus bagaimana nanti ke depannya? Apakah akan seperti itu? Ya karena mungkin kita sudah terbiasa seperti ini ya. Mungkin mau nggak mau ya semua pasti akan beralih menjadi online seperti itu ya. Bahkan akan menjadi sebuah apa ya? Kalau bahasa iklannya itu iklan Telkom dunia kan dunia ada di genggamanmu seperti itu kan. Nah ternyata sudah semuanya kan HP kita ya HP kita dulu HP kita yang fungsinya cuma SMS telepon sekarang fungsinya buat apa? Banyak Pak sekarang mah fungsinya. Buat main game ya Mas ya. Enggak Pak. PUBG gitu kan, terus apa lagi ML gitu-gituan atau apa ya harusnya jangan seperti itu ya. Nanti kuota apa namanya? Kemendikbud. Ya itu nanti digunakan untuk hal-hal tersebut. Nah itu jangan ya untuk kuota ini ya untuk kuliah seperti itu ya. Tapi nggak tahu ini Anda masih dapat apa enggak? Harusnya masih ya. Seperti itu. Nah, jadi dengan kondisi tersebut kita harus bisa nih meramalkan kondisinya ke depannya tuh seperti apa, kayak gitu ya. Oke, jadi konsep dari rekayasa traffic itu seperti itu. Kita melihat kondisi, nah kita harus bisa menganalisis, kita harus bisa memberikan solusi, seperti itu. Oke. Itu mungkin pengantar dari deskripsi mata kuliah rekayasa traffic. Terus ke bawah, Mas. Sebentar atas dikit. Saya atas dikit. Nah, di sini saya ditugaskan sebagai koordinator dan kemudian ada tim dosennya, ada Bu Nanda dan Pak Prasetyo seperti itu ya. Oke. Nah, kita belajar ini tuh buat apa sih? Ya, itu tadi mempunyai pengetahuan dan kemampuan ngitung-ngitung, merekayasa itu kan, terus memiliki perspektif kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi suatu masalah dan bagaimana pemecahannya. Ya, seperti itulah. Artinya apa? Anda belajar rekayasa traffic sih harapannya Anda paham tentang konsepnya saja. Maksudnya ya Kak, ukur konsep dan ilmunya. Karena sejauh pengetahuan saya semua tentang traffic itu kan ada di kehidupan nyata kita kan. Contoh, misal Anda lulus dari ini, Mas Gifar mau jadi apa Mas setelah lulus dari S1 ini? Kalau saya sih kepengen jadi engineer ya Pak, teknik jaringan gitu. Oke, mantap. Jaringan apa Mas? Jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi atau jaringan apa? Telekomunikasi Pak kalau bisa. Oke, mantap. Jadi cita-cita dari Mas Gifar setelah lulus ingin menjadi engineer ataupun teknisi. Nah, saran saya Mas ya, Anda kan S1 Mas, jangan jadi engineer Mas. Nah, harus naik lagi, ukur jadi level yang lebih tinggi. Mungkin konsultan, nah, gitu kan. Nah, kalau kita udah levelnya konsultan, itu kalau itu kan kita bisa memberikan suggestion, saran-saran terhadap kondisi kondisi dari sistem kita ataupun sistem jaringan telekomunikasi. Gini contohnya, tadi kalau misalnya kita menjadi teknisi, ya kita akan levelnya adalah sebagai operasi, sebagai operation aja, kayak gitu. Yang konfig, yang ginian, yang intinya yang yang pekerjaan langsung alat lah.
Nah, kalau bisa cita-citanya nanti menjadi konsultan, artinya mungkin bisa menjadi manajer ataupun nanti lebih tinggi lagi menjadi syukur-syukur jadi presiden, direktur seperti itu. Nah, tapi ya emang ada step-stepnya ya. Bagusnya itu emang bagus dari level engineer dulu kita tahu secara skill, tapi nanti kita harus belajar secara manajerial. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak hanya sebagai engineer copy paste, artinya kalau kita kerja di dunia telekomunikasi kan kita berdasarkan SOP kan. Nah, tinggal copy paste, masukin ke perangkat, selesai, perangkat nyala, selesai, ATP, bikin surat itu udah. Nah, kalau bisa jadi lebih levelnya lebih tinggi lagi. Jangan engineer yang copy paste, engineer yang bisa menganalisis, bisa syukur kalau bisa sampai ke level manajerial, mengatur orang. Nah, itu seperti itu ya, Mas. Jadi harus punya target yang tinggi. Nah, kayak gitu. Nah, terkait tadi Anda sudah lulus, itu kalau misalnya di dunia telekomunikasi itu pasti kepake kan. Nah, bagaimana kalau misal Anda di dunia BUMN kayak gitu kan. Ya, ya ini sih kalau BUMN apapun di kementerian identik dengan Kementerian Perhubungan kan. Entah darat, laut, udara. Ya contoh gampangnya di KAI gitu kan. Ada yang ngatur kereta api kayak gitu-gituan kan. Ada yang ngatur perjalanan kapal. Kalau yang di bandara ada ATC, Air Traffic Controller gitu kan. Ngatur pesawat terbang mau landing. Nah itu kan intinya mengatur merekayasa traffic kan, tapi traffic di sini kan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, sebagai contoh tadi, seperti itu. Jadi di sini sangat luas sekali implementasinya, aplikasinya. Yang penting Anda tahu konsepnya dan tahu ilmunya, insya Allah ya bisa digunakan seperti itu. Oke, apakah yang lain tidak ada Pak? Apakah yang lain tidak bermanfaat? Ya semuanya sih bermanfaat. Ini kan sebagai salah satu contoh implementasi dari mata kuliah ini seperti itu ya. Oke. Ya kalau misalnya ada yang bilang Pak, saya habis lulus mau usaha Pak. Ya silakan. Usaha apa misalnya? Usaha coffee shop gitu kan. Nah di coffee shop itu pun sama juga. Kita kan ada pembeli dan penjual kan. Nah, pembeli pada saat waktu-waktu tertentu, katakanlah weekend, long weekend, tanggal merah, hari libur, itu akan berbeda jumlahnya dengan hari-hari yang biasa kan? Betul nggak? Artinya orang-orang pada datang semua kan? Rame. Nah, bagaimana kita yang punya kedainya, bagaimana kita posisi sebagai ownernya mengatasi hal tersebut? Artinya, bagaimana kita plottingkan pelayan kita untuk melayani di jam-jam tertentu, di jam-jam makan siang, di jam-jam makan malam, itu kan kita harus punya itunya, kita harus punya pandangannya. Kalau misalnya pas kondisinya jam makan siang, pelayannya cuma satu maupun dua, ya akan terjadi suatu penumpukan traffic kan. Bahkan bisa jadi yang mau makan di situ, jadinya nggak jadi, keramaian nih, kelamaan nih, nah kayak gitu-gituan kan. Nah, jangan sampai hal tersebut terjadi di kedai kita. Di sistem telekomunikasi pun sama. Ada yang namanya grade of service. Jadi nilai toleransi dari pelayanan kita. Kalau di telekomunikasi kita masih menggunakan grade of service itu 0,1%. Dari Telkom seperti itu ya. Jadi sebanyak 100 panggilan itu hanya boleh gagal satu kali. Seperti itu nilainya, standarisasinya. Ya sama kalau Anda punya kedai ataupun punya restoran, jangan sampai pelanggannya kecewa. Wah, terlalu lama ini menunggunya. Jangan sampai seperti itu. Ya, itulah salah satu contoh implementasi dari rekayasa traffic konsepnya. Oke, turun ke bawah, Mas. Peta kompetensi. Nah, ini kita ada biru-biru ini. Dan nanti kita dari bawah ke atas. Nah, itu rencananya nanti akan 14 pertemuan. Ditambah 2 pertemuan UAS dan UTS. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Mas belum? Belum, Pak. Oke. Mas Gifar masih bertahan? Masih, Pak. Oh, yes, mantap. Luar biasa. Anda di Purwokerto atau di mana, Mas?
Di Aji Barang, Pak. Oh, di barang. Oke. Yang lain ada pertanyaan nggak nih, teman-teman yang lain? Saya cek dulu ya. Hayu Aji ada nggak? Hayu Aji. Hayu Iya, Pak. Aji. Oh, Ada. saya kira laki-laki. Hayu Aji. Oh iya, oke Mbak. Maaf Mbak, saya kira laki-laki. Oke. Mau gantiin Mas Gifar nggak? Oh, saya, Pak. Iya. Saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Ya udah, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Oke, lanjut Mas Gifar ke bawah. Nah, itu. Sebentar Mas, atas dikit, atas dikit. Atas dikit, atas dikit. Nah, itu kan ada itu gambar peta gitu kan. Maksudnya apa sih? Nah, Anda bisa klik aja di situ. Itu namanya rencana pembelajaran semester. Nah, diklik aja. Sip, keluarnya apa? Nah, gitu-gituan ya. Anda bisa baca sendiri ya di situ ya. Nah, oke Mas, sip gitu ya. Jadi isinya itu detailnya di situ ya. Oke, balik lagi ke LMS Mas. Terima kasih, balik ke LMS. Kemudian panduan pelaksanaan perkuliahan. Nah, yang pertama, perhatikan selalu informasi pada sistem LMS agar tidak ketinggalan informasi terbaru ya, itu ya. Kemudian pelaksanaan secara daring, linknya ada di Igracia sesuai jadwal masing-masing ya. Kemudian disesuaikan setiap pertemuannya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita ada jadwal untuk nobar, nonton bareng, tayangan, ya tinggal dilihat gitu kan. Kemudian ada tugas ya tinggal dikerjakan, ada kuis tinggal dikerjakan, ada UTS, UAS tinggal dikerjakan. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Lanjut. Oke Mas, lanjut Mas. Nah di sini ada profilnya saya, Bunanda dan Pak Pras, seperti itu ya. Lanjut ke bawah. Oke, nah di sini materi utama, silakan diklik Mas. Munculnya apa? Oh itu insya Allah di situ ada 12 pertemuan. 12 pertemuan. 14 pertemuan di situ. Oke. Itu seperti itu nanti gambarnya. Anda bisa baca-baca, bisa sambil menemani pada saat ngopi ataupun ngeteh di pagi hari gitu kan. Bisa sebagai teman Anda untuk menemani saat menikmati kopi dan teh kayak gitu. Balik lagi ke LMS. Nah, di sini keterangan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya pengayaan dari dosen pengampu. Maka dari itu, selalu perhatikan informasi pada LMS. Nah, maksudnya apa? Ya, seperti tadi, saya meminta tolong Mas Gifar untuk slide itu, ya kan materinya bisa dari Mas Gifar, tadi cari-cari, googling, seperti itu kan. Nah, artinya dengan kondisi serba digital, kita dimudahkan untuk keterbukaan informasi, kayak gitu ya. Ya kita belajarnya sekarang sih dari Google ya, karena semuanya Google mencarikan dari data-data kita yang kita upload kayak gitu kan. Contoh, Mas ketik nama Anda Mas di Google Mas. Minta tolong Mas. Nah, apakah ada sesuatu? Hah? Wis, YouTuber ternyata Mas. Enggak, Pak, itu tugas, Pak. Tugas apa? Pemrograman dasar, Pak. Pemrograman lanjut praktikum. Oh, ya nggak apa-apa. Itu sekarang kan trennya menjadi YouTuber, pembuat konten gitu-gitu. Nah, apa-apa di konten aja, Mas. Terus Anda bagikan di grup WA gitu kan. Lama-lama ya mesti banyak nanti subscribernya gitu-gitu kan. Terus coba digambar, Mas, klik gambar. Saya pengen tahu identitas Anda. Masih bersih ya. Masih bersih ya. Artinya kalau kita mau lihat rekam jejak seseorang ya kayak ya seperti ini aja, gampang kan? Nah, ini namanya cyber society. Nah, jadi kalau mau ngecek orang paling gampang gitu aja. Bisa jadi di sisi media sosialnya. Coba di all-nya Mas, di all tadi yang di all. Semua itu bawahnya apa? Kamu punya Facebook gak Mas? Ada, Pak. Udah. Oh nggak ada ya ketik situ ya? Coba Gifar, Bahdan, Hafid, Hanifah, Facebook ketik.
Facebook. Nah, lo ada foto-foto apa nanti ya? Ada, Oh, nggak ada Pak. juga. Kamu atlet, Mas? Enggak, Pak. Oh, bukan. Cuma itu ya, mirip Hanifan itunya ya. Ya, iya betul, Pak. Oke. Oh, berat. Coba digambar, Mas. Jangan-jangan Facebookmu aktif tahun 2011, Mas, terakhir. Enggak, Bang, masih saya pakai sampai sekarang, Pak. Oh iya, berarti masih bersih ya. Enggak, maksud saya gini. Ini salah satu bagian dari apa ya, cyber security lah kayak gitu nanti. Kalau misalnya ada tertarik di bidang cyber, nah bagaimana kita melihat seseorang, bagaimana kita melihat apa ya, data-data di internet atau gitu, kayak gini aja. Salah satunya untuk men-trace seseorang bisa seperti ini. Nah, itu ya. Siapa tahu Anda ingin apa namanya, ingin kerja di suatu tempat. Nah, dicek dulu tempat kerjanya gimana, terus ada gedungnya apa enggak, atau itu PT-nya PT Goib gitu kan. Nah, nanti kan urusannya sama kesejahteraan, sama kepastian kan, kayak gitu ya. Itu salah satu contoh aja. Oke. Itu tadi ya yang salah satu pengayaan ya, Anda bisa nge-google, di situ kita bisa kelihatan semua. Coba ketik nama saya, Mas. Ada apa di sini? Kok boneka, Mas? Boneka. Nah, di sini Bongga, keren kan? Wah, Bongga in English. Hey. Oke, Bongga Arif Widodo coba di situ. Bangga siapa, Pak? Arif Widodo, aduh, kamu nggak kenal saya ternyata ya. Kan baru kenalan hari ini, Pak. Oh iya ya. Kirain apa namanya, kesan pertama begitu berkesan. Nah, di situ nama-nama saya, oke. Nah, di situ Anda bisa melihat ya. Nah, Anda bisa melihat, semoga tidak ada aib di situ ya. Enggak, maksud saya ya bagaimana cara melihat seseorang ya dari situ. Digambar aman nggak digambar, atau ada saya dapat trofi dari presiden mungkin, nggak ada ya. Katanya Pak Rahmat, Pak. Oh iya, Pak Rahmat malah ya. Ya kadang tuh algoritmanya si Google tuh aneh kok, maksudnya ya begitulah. Ini kan kita menggunakan apa sih, Google kan menggunakan algoritma cocok logi gitu kan. Cocok logi dalam artian kayak tadi nama Hanifan gitu kan, ternyata nggak hanya Mas Gifarat yang punya, tapi ada yang atlet tadi kan. Nah, cara kerjanya seperti itu. Oke, lanjut ke LMS lagi. Terima kasih, Mas. Itu ya tadi mengayang. Terus referensi. Nah, di situ ada 3 yang Anda perlu Anda ketahui, tapi tidak menutup kemungkinan kita sudah siapkan, kami sudah siapkan di link klik materi, Mas. Nah, tuh muncul auto tuh. Banyak sekali, silakan. Silakan Anda cicipi pada saat ngopi, ngeteh gitu kan. Di sore hari sambil melihat hujan, wah syahdu sekali gitu kan. Nah, seperti itu ya. Terus balik lagi ke LMS. Nah, forum tanya jawab sekarang kita bisa dilewat mana aja sih ya, jelas media online ya. Sekarang kita online ya, online semua, LMS, WhatsApp, email, tadi sudah saya jelaskan ya, nomor HP saya, email saya, nanti tugas ketua kelas, WA saya pengen jangan lupa disampaikan apa namanya, nama. Coba Mas, ketua kelas siapa tadi, Mas? Ketua kelas siapa ya tadi? Muhammad Ihsan. Saya Pak, Muhammad Ya. Ihsan. Sudah di WA saya, Mas, nama kelas biar nanti kita bisa lebih akrab Belum, Pak. gitu kan. Ya. Tapi sudah mencatat nomor saya ya tadi ya. Udah. Oke. Ini nanti dibuat grup nggak Pak? Buat kelas ini? Bebas, saya ngikut aja Mas. Maunya apa itu bebas. Kalau emang perlu dibuat grup ya silakan. Kalau tidak, Jadi lebih gampang gitu Pak kalau diskusi sama ngirim hasil rekaman pertemuan kelas gitu. oke. Rekaman kelas biasanya saya coba saya di YouTube, Mas. Oh di YouTube ya Pak? Coba Mas Gifar, tolong dibuka YouTube. Tuh, udah shortcutnya berarti kamu ya? Udah. Nah, ngapain aja kamu lihat YouTube-nya nih? Waduh, tontonan YouTube-nya seperti ini. Aduh. Ini kan saya musik, Pak. iya. Musik kan, Pak. Iya, nggak apa-apa.
Jadi gini loh, terkait tadi yang saya di depan itu tentang cyber society tadi ya, kita mau lihat rekam jejak seseorang, itu bisa dilihat dari Google. Tadi kita buka Google, terus ada, itu kan biasanya ada, nanti ada kayak sugesti, suggestionnya, sarannya itu kan, kayak tadi Bunga, villa, itu kamu mungkin sering mencari villa gitu kan, restoran gitu gak? Iya Pak, betul. Nah, ketahuan kan, saya kan bukan peramal ya Mas ya. Nah, tapi memang dari sistem sudah bisa mengidentifikasi seperti itu. Terus yang kedua, dari menu YouTube. Nah, coba nanti kalau searching ini keluarnya apa ini nanti kelihatan. Mohon maaf ya, saya bukan untuk membuka aib Anda, tapi ya kita Nggak apa-apa. berbicara secara teknologi gitu ya. Nah, seperti itulah kita mau lihat ngapain aja kelihatan dari situ. Makanya clear cache, clear history itu penting untuk menghapus jejak rekam digital kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ini cuma sebagai intermezzo saja. Coba sekali Bunga Mas, ketik Bunga. Enggak aja Pak. Ya boleh. Bunga Widodo ya boleh. Aduh, kok malah Sumba. Bunga Widodo deh. Arif Widodo disambung Mas. Oh, disambung ininya Pak, tarik videonya disambung. Iya. Nah di situ ya. Klik, klik subscribe dulu Mas. Ah, sip. ada. Oke, video di situ. Video. Nah, di situ ya. Nah, tadi Mas Iksan biasanya saya masukkan di sini semua, Mas. Kayak gitu ya. Ya, biarin lah daripada bikin hard saya penuh, lebih baik saya taruh sih di YouTube aja, biar YouTube aja yang mikir apa ya, mikir kapasitasnya. Oke, silakan teman-teman subscribe ya. Duh, malah enggak itu cuma itu aja. Ya monggo, saya enggak mengejar monetize Bung, enggak. Cuma ini sebagai file aja kenangan gitu kan. Oh, saya pernah ngajar ini. Jadi kan kita bisa dilihat nih dari performanya, terus ngapain aja dulu-dulu. Nah, intinya sebagai apa ya? Kenangan yang tersimpan di YouTube masih gitulah. Nah, begitu ya Mas Isan ya terkait video nanti di sini semua ya teman-teman juga ya. Nanti saya juga akan kasih linknya di LMS seperti itu. Clear ya masalah video rekaman ya. Oke, lanjut lagi Mas ke LMS Mas. Anda sudah lemas apa belum? Belum Pak. Oke, mau gantian atau enggak? Enggak usah, nggak apa-apa Pak. Wih, luar biasa. Ada auto A nanti Mas. Amin, Afnan, terus siapa lagi nama-namanya yang depannya ada siapa aja ya tadi ya. Gua saya cek dulu ya. Ahmad Rianto. Oh iya, gitu loh maksudnya gitu. Oke, lanjut. Bawah Mas. Bawah. Pengantar rekayasa. Itu tadi materi. Oke, sip. Berarti sekali lagi terima kasih atas bantuannya Mas Bufar. Silakan Anda stop screen dan jangan lupa japri nomor email, japri nomor HP Anda ke saya Mas ya. Siap Pak. Japri, nanti ada sesuatu. Tugas maksudnya. Enggak. Nah, nanti ada suatu itulah ucapan terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Bufar. Nanti di japri ya nomornya ya. Siap Pak. Oke. Terus begitu sekarang kalau kita sudah tahu tentang rekayasa traffic, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada. Oke, yang paling penting adalah saya menyampaikan kontrak kuliahnya. Bentar, saya izin minum dulu ya. Kering. Oke, sebentar. Alhamdulillah.
Oke. Nah, ini dia. Sudah muncul belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Sama. Ter. Terus sekarang? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Muncul ya? Oke. Di sini selamat mengikuti kontrak kuliah. Nah, oke. Gambarnya biar Anda tahu kampus Anda ya. Anda sudah pernah masuk ke kampus belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. 1 semester. Pak. Oh gitu. 1 semester langsung di lockdown gitu ya? Iya, Pak. Tepat sekali, Pak. Ya, wes lah. Ya beginilah tampilan dulu. Sekarang sudah bentuknya udah berubah ya. Maksudnya ada penambahan-penambahan. Ya. Oke baik. Di sini saya akan menyampaikan tentang komposisi nilai. Jadi seperti yang saya jelaskan di depan tadi, kita di sini belajar itu adalah suatu proses ya. Suatu proses yang harus diambil hasilnya itu apa gitu kan. Nah, hasilnya adalah suatu nilai kan, berupa nilai. Biar lebih aman ataupun lebih fair, ada 2 poin, evaluasi belajar dan nilai prosesnya. Evaluasi belajar itu ada UTS dan UAS, prosesnya ada tugas, kuis, dan kehadiran. Untuk komposisinya seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Pak, mau tanya, Pak. Yup, gimana? Itu yang keaktifan 5 itu gimana, Pak ya? Apa keaktifan, Ding? Iya, keaktifan. Keaktifan 5, kenapa saya berikan hijau warnanya itu ya nanti istilahnya, misal kayak gini, saya melihat mahasiswa ini ya harusnya bisa lebih, ya gitu kan, harus bisa lebih dan memiliki potensi, ya misal interaktif, atau misal ya intinya namanya keaktifan ya, interaktif gitu-gituan, terus tugasnya juga bagus, kayak gitu-gituan kan. Tugasnya juga bagus, kemudian biasanya kan ada nilai, kita ngomongin gini deh, nilai B itu rentangnya berapa sih nilai B? Ya katakanlah 74,9 gitu kan. Kok tanggung sekali? Nah, berarti kan karena pertimbangan hal tersebut, ya saya bisa menaikkan jadi 75 menjadi AB. Misal seperti itu ya. Jadi kalau memang mahasiswa tersebut istimewa, ya, nah saya akan berikan nilai tambahan. Saya juga fair kok. Dalam artian kalau biasa aja ya udah nilainya ini, biasa aja ini. Tapi kalau misalnya ada nilai plusnya, namanya aktif ya, ya ini orang-orang berpotensi ya, saya berikan nilai tambahan seperti itu. Begitu Mas Afif, Mas apa tadi? Afnan, Pak. Afnan ya. Clear ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Kemudian referensi, ini sudah clear ya. Kemudian referensi bisa jelaskan tadi. Kemudian aturan ini. Yang pertama total hadiran 75%. Ini sih saya lihat dari sistem akademik kita ya. Kalau urusan nanti sama UAS, ujian dan kan ada minimalnya kehadiran ya. Setahu saya ya. Nggak tahu lah misalnya berubah. Tapi ya paling aman ya 75% kan. Karena di sini juga ada komponen kehadiran kan lumayan kan. Bisa ngisi ya kayak gitu. Ini ya. Kemudian yang kedua, presensi kadang bisa diambil melalui pengerjaan latihan. Nah, kalau di saya biasanya kuliah itu absensi ataupun presensi itu bisa saya panggil, bisa menggunakan QR code, bisa menggunakan latihan. Jadi misal Anda mengerjakan latihan ya udah berarti itu dihitung presensi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke. Aman ya. Terus ini yang poin 3 offline tidak usah ya. Ya tadi ada yang bangun tidur, ada yang pakai kaos ya harusnya sih harus standby. Maksudnya sudah siap.
Ada yang tadi ya harapannya besok, ya mungkin hari pertama, besok sih kita mulai sudah oke lah, sudah steady. Itu ya. Kemudian poin 4, nah ini yang itulah yang apa namanya? Yang offline nih. Nah, terlalu. Mungkin ini aja ya. Kita mulai kuliah jam 8 aja kali ya. Mungkin di sini jam 8 ya untuk kelas A ya, S1 TTD 1 TT07A ya. Kita mulai jam 8 ya Mas ya. Oke? Oke, Pak. Oke ya. Nanti siapa tahu Anda masih sarapan, masih apa yang harapannya kelas ini sudah disiapkan jam 8 gitu kan. Jam 8 kita mulai gitu ya. Minggu depan dan seterusnya. Oke. Kemudian mahasiswa tidak hadir dan misalnya ada apa-apa silahkan disampaikan aja. Misal ada ujian rektraf ya, UTS ataupun UAS hari Senin ya, hari Rabu Anda sudah maksimal telatnya itu harus menyampaikan. Kalau lebih dari 5 hari ya udah ujiannya langsung auto 0 atau kosong kayak gitu ya. Terus jelas nggak sampai sini? Aman ya? Jelas, Pak. Nah, terus nomor 6, komplain nilai maksimal 2 hari setelah nilai diumumkan melalui Gracia. Nah ini biasanya sih akhir perkuliahan ataupun kita sudah di ujung pertemuan, kita ada UAS, sudah melaksanakan UAS kan, ujian akhir semester. Nah nanti insya Allah saya kalau nggak ada halangan ya semoga keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, nilai setelah semuanya udah ada komponen tadi nanti akan saya generate ataupun saya olah menjadi suatu nilai akhir. Nah dalam 1 kali seminggu itu nilai sudah keluar. Misal kita ujian hari Senin gitu kan, UASnya Senin ya, insya Allah nanti Senin depan di Gracia sudah muncul. Nah maka dari itu Anda harus istilahnya memperhatikan ataupun pantengin lah di Gracia sudah keluar apa belum. Nah kalau nilainya itu sudah keluar, itu kan nanti kan saya kan ada lognya ya, maksudnya sudah dicetak hari apa. Nanti misalnya Anda komplain misalkan hari Senin keluar nilainya, berarti Anda kok harus maksimal komplain hari Rabu. Ya Rabu ya, Senin, Selasa, Rabu itu maksimal gitu kan, hari Rabu. Nah kalau misalnya Anda komplain hari Jumat ya nggak berlaku itu. Terus tahunya gimana Pak? Dan nanti kan saya akan berikan itunya, lognya. Ini dicetak hari apa? Itu kan kelihatan dari situ. Itu. Nah, misal terjadi suatu ketidakbenaran dalam artian Anda mau komplain gitu, Pak nilai saya gini. Jangan lupa sertakan evidennya. Kalau misalnya ada kesalahan di saya, ya berarti saya akan perbaiki sebagai bentuk tanggung jawab dan itu hak Anda kan itu. Tapi dalam waktu ini ya, saat komplain hari ini ya, maksudnya selama Anda komplain di hari-hari komplain ya gitu. Jadi ya kalau bisa setelah ujian ya setiap hari kalau bisa ya pantengin nilainya maksudnya di Gracia seperti itu. Terus kalau ada kesalahan di mahasiswa, ya nilainya akan turun 2 tingkat seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada pengaduan ataupun komplain ya, saya mohon sih jangan asal-asalan. Makanya saya mengantisipasi, tolong sertakan evidennya biar Anda nanti nggak rugi. Nanti pas sudah komplain, ternyata kamu malah salah, artinya buktinya nggak sesuai, malah turun nilainya, kan sayang kan, seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Aman? Ya, aman ya? Aman nggak nih? Aman Pak. Insya Allah aman, Pak.
Jangan khawatir, artinya gini, harapan saya sih di Rektraf ya minimal B lah, minimal B itu kalau sesuai dengan kondisi, maksudnya ada tugas dikerjakan, ya insya Allah lulus lah gitu aja. Itu kan kita kuliah kan kayak itu kayak apa latihan proses belajar ya. Bagaimana kita memanage suatu tugas, waktu ya itu ya adanya ajang buat latihan. Nanti kalau misalnya Anda sudah lulus, kemudian terjun di dunia masyarakat ataupun bekerja, jalannya akan sangat dinamis sekali. Seperti itu. Kalau misalnya Anda kebiasaannya teratur, misalnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan sesuai dengan hal-hal yang baik, ya insya Allah ya akan lancar lah ke depannya. Kayak gitu ya. Santai saja, yang penting dinikmatin saja, dijalani, ikhlas, aman. Oke, menjaga sopanan ini sama aja. Itulah. Terus nih tidak melayani komplain absensi 3 hari. Nah, ini kan lebih misal hari ini kok absen, nanti kalau 3 hari mau komplain ya saya tidak akan layani kan. Nah, kemudian mahasiswa yang berikan izin itu sendiri. Terus konfirmasi izin ke dosen pengasuh maksimal 2 hari setelah perkuliahan. Misal hari ini nggak ada, misal hari ini Anda absen, pas dilalah ada sesuatu kemalangan ataupun ada sesuatu kemalangan ya ada yang sakit atau apalah ya, ataupun Anda dikirim jadi kontingen PON ke Papua kan, ada nggak mahasiswa sini yang ikut PON Papua? Nggak ada? Nggak ada ya. Ya wes berarti kan aman kan, nggak ada dispensasi dari institusi kan. Ya silakan disampaikan maksimal 2 hari ya. Kalau nggak ada info 22 hari ya otomatis langsung alfa gitu. Nah, dari aturan yang saya berikan di sini itu tujuannya apa? Tujuannya adalah saling untuk komunikasi yang baik. Kemudian semua tertata dengan baik seperti itu. Jadi jangan anggap sebagai beban lah. Ya pesan saya sih jalanin aja, dinikmati dan ikhlas, insya Allah aman kayak gitu. Oke, ada pertanyaan salah dari aturan perkuliahan kita? Ada yang tidak sepakat? Aman? Aman. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada sedikit ya yang seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi sumbernya tuh dari sini. You will never change your life until you change something you do daily. Ya, kalau dari agama sih sudah mengajarkan kita tidak Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ya, selama kaum itu tidak berusaha mengubah dirinya sendiri. Itu pun sama. Kalau kita nggak pernah mengubah kebiasaan kita, artinya kebiasaan yang sehari-hari kita bangun siang, terus ya istilahnya kebiasaan negatif, ya nanti akan terus ke bawah nanti. Nah, maka dari itu harapannya sudah bisa diperbaiki, ya bangun pagi, melaksanakan aktivitas positif yang bermanfaat, insya Allah nanti ke depannya akan ke bawah sampai nanti Anda sampai Anda dewasa, tua, nanti akan bahkan Anda mungkin kebiasaan yang baik itu Anda akan sampai ke ujung kematian Anda. Artinya ya kalau misalnya sering berbuat baik ya nanti kan dilala pas Anda ya ataupun kita atau saya gitu kan melakukan hal kebaikan yang sering dilakukan ya so mati dalam keadaan baik seperti itu. Ujung-ujungnya kan seperti itu ya. Saya bukan untuk menakut-nakuti ya, dalam artian ya kalau kita bisa melakukan kebaikan untuk dijadikan suatu kebiasaan, apa salahnya kalau nggak kita lakukan kan, seperti itu. Itu pun konsep tersebut kita terapkan di kuliah. Nah, bangun pagi, siap, mendengarkan, ya walaupun mendengarkan aja ya istilahnya sebagai bentuk tanggung jawab lah, seperti itu. Ya kita sama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Oke, jadi tadi aturan itu terinspirasi dari sini. Ada pertanyaan sampai sini? Nah,
Nih, yang terakhir. Kebiasaan, nah kayak tadi nih, ada yang belum mandi. Nah, kalau tiba-tiba besok kita udah offline, ada informasi, ayo besok kita udah mulai apa namanya tatap muka di kelas. Wah, karena kita 2 tahun kena pandemi, waktu kuliah nggak pernah mandi pada saat Gimet. Nah, besok kuliahnya kebawa kebiasaannya kan, cuma modal aks sama sikat gigi aja kan, udah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah mungkin kalau yang perempuan ada nggak yang seperti ini, nggak tahu saya. Bangun 2 jam sebelum kuliah, bener nggak nih sih? Bener nggak? Hai wahai mahasiswi, betul nggak tadi yang digambar itu? Kemarin pada saat semester pertama, betul apa enggak? Oh ada yang jawab nih. Mahasiswanya ada nggak di sini yang perempuan? Oke, malu-malu ya atau gimana? Oke lah. Ya itu sebagai itu aja sebagai informasi aja. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak mau tanya Pak, Ya, silakan. itu kuisnya berapa kali ya Pak? Kuis berapa kali? Nah, nanti sesuaikan dengan kondisi mas. Atau mau kuis sekarang? Jangan Pak terlalu mendadak. Iya. Saya tanya, jadi kayak tadi bertanya itu kira-kira kita harus tahu kira-kira akan di counter attack apa enggak. Nah gitu kan. Enggak, maksudnya gini, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ada sangat apa namanya, sangat jeli sekali terkait kuis. Nanti ya kita sesuaikan lah kondisinya. Kalau misalnya butuhnya 1 ya syukur, butuhnya 2 ya syukur, 10 ya alhamdulillah gitu kan. Ataupun setiap pertemuan kita bikin kuis, ayo gitu kan. Begitu ya Mas ya, Mas Afnan ya. Siap Pak. Ya, terima kasih atas semangatnya dan pertanyaannya. Ada lagi? Oke. Baik, misal tidak ada pertanyaan, mungkin Anda bisa mempersiapkan gadgetnya ya. Kita absensi melalui QR code. Sudah siap? Mas, Mbak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nanti saya berikan waktu 1 menit untuk absensi ya. Nah, silakan 85925. Pak, maaf Pak, Yuk, ini kamera saya yang belakang nggak bisa buat scan Pak, ngeblur. Terus di nggak bisa chat aja, dimatiin. di chat aja, di kolom chat aja. Oke, makasih Pak. Sama nama, oke. Masih ada waktu 85930. Oke, ada lagi yang mengalami kendala? Aman lah ya. Tadi yang kameranya nggak ada, Mas Novandi ya? Sama Iya Pak. Rafika. Betul? Dah cukup. Dah cukup. Nanti nggak ada yang... Dah. Dah itu ya. Kan tadi sudah saya jelaskan di kuliah. 4 orang ya. Novandi, Rafika, Santika, dan Raffian. Sudah saya infokan tadi.